Bapak dan Ibu, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Bersama Gereja Semesta, setiap tahun kita merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan setiap tahun juga berbagai pertanyaan itu muncul mengenai pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyatu dalam keilahian Allah yang Esa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Berbagai pertanyaan itu bisa sangat membingungkan kita, apalagi jika sifatnya ingin menguji apa yang menjadi dasar landasan bagi iman kekristenan pada umumnya, khususnya Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ketika kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita, apalagi yang sifatnya agak sedikit menguji kita, orang percaya, orang beriman, biasanya jawaban kita akan sangat singkat. Ya, memang sudah begitu. Itulah yang diajarkan. Ya sudah, diimani saja. Tetapi tidak hanya itu, ada yang bahkan sampai marah-marah. Uruslah imanmu, jangan mengurus urusan iman orang. Dan berbagai pertanyaan lainnya, ketika orang bertanya tentang tema yang kita rayakan hari ini, tema perayaan ini, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam rangka memahami dan menerangkan mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, orang menggunakan berbagai macam analogi. Ada yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu seperti air panas, kopi, dan gula. Jadi masing-masing berbeda. Lalu ketika sudah disatukan dan dilarutkan, maka orang tidak bisa lagi melihat atau memisahkan antara air, kopi, dan gula. Ada lagi yang lain mungkin mengatakan dengan analogi matahari bahwa Tritunggal Maha Kudus itu bisa dipahami dengan cukup memandang matahari atau melihat matahari, bahwa matahari itu mengeluarkan cahaya, sinar, sekaligus panas. Akibatnya orang menjadi hangat dan juga dunia menjadi terang benderang. Dan masih banyak lagi analogi-analogi yang lain untuk menerangkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Apakah analogi-analogi yang demikian bisa mewakili atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada kita orang-orang percaya, orang-orang beriman, atau bahkan kita sendiri akan apa yang kita imani atau kita yakini mengenai dasar ajaran iman kita mengenai Allah yang Esa dalam Tritunggal Maha Kudus,
Tentu tidak. Jauh dari apa yang kita harapkan. Tidak memuaskan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau disampaikan kepada kita mengenai dasar iman kita akan Allah yang Esa, yang mewujud dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau yang dikenal dengan sebutan Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu apakah dengan demikian kita tidak lagi percaya kepada Allah yang Esa? Karena ada juga yang mengatakan, bahkan menuduh bahwa orang Kristen itu percaya kepada banyak Allah, bukan kepada satu Allah, bukan kepada Allah yang Esa. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya coba merenung-renungkan sabda Tuhan pada hari ini, mulai dari kitab Amsal, lalu surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, kemudian terutama dari Injil Yohanes ini. Mungkin di hadapan atau di depan kita di laci bangku ada buku ya, coba ambil bukunya, buku puji syukur. Baik. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, pandang itu dengan jarak tertentu. Kita bisa melihat, tentu bisa. Kita bisa membaca tulisannya, tentu bisa. Apakah kita melihat semua yang ada di dalam buku itu? Tentu tidak. Yang kita lihat itu kan sangat terbatas, hanya bagian depannya saja. Atau kalau dibalikan, ya dibalikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya mengajak, coba dekatkan pelan-pelan buku itu ke mata Bapak Ibu Saudara-saudari. Dekatkan, perlahan-lahan, pelan-pelan, sampai dekat benar dan menyatu. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari lihat? Bisakah Bapak Ibu Saudara-saudari melihat buku itu ketika sudah menyatu dengan mata kita? Tidak, gelap gulita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang saya minta untuk kita lakukan ini hal yang sangat sederhana. Tetapi di sana mau menunjukkan sesuatu yang sangat penting dan harus disadari oleh setiap pribadi manusia, bahwa kita itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Allah itu sangat tidak terbatas. Karena itu disebut maha segalanya, maha agung, maha besar, maha kuasa. Maha. Allah itu maha jauh, jauh sekali. Tetapi maha dekat, sangat dekat, dan bahkan satu dengan diri kita. Sehingga kadang-kadang kita sendiri tidak rasa lagi, tidak merasakannya lagi, kehadirannya. Karena sudah sangat dekat dan menyatu dengan kita. Kalau meliputi segala sesuatu, segala diri kita, kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita yang sangat terbatas. Masih satu panca indera, belum indera yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apa yang saya minta untuk kita lakukan, hal yang sangat sepele, sederhana. Pertama, saya ingin kita menyadari bahwa kita manusia ini sangat terbatas. Lalu Allah Tuhan yang kita imani itu sangat tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, untuk membantu mengatasi keterbatasan manusia,
Allah yang tidak terbatas membuat supaya manusia bisa mengerti, memahami, merasakan dan mengalami kehadirannya. Ia mencoba menyatakan dirinya dalam keterbatasan manusia. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa ketika bumi ini dijadikan, alam semesta ini diciptakan, sesungguhnya aku sudah ada di sana. Ketika batas-batas bumi ditentukan, dipisahkan antara laut dan darat, aku sudah ada di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dan itu dibuktikan dari sumber iman kita yang pertama, yaitu kitab suci. Dan itu dinyatakan dalam kitab suci kita, kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Pada awal mula, ketika bumi ini belum ada apa-apanya, masih diliputi dengan kegelapan dan air, di sana aku melayang-layang di atas air. Roh melayang-layang di atas air. Kemudian aku bersabda, jadilah ini, jadilah itu, jadi. Dan semuanya baik adanya. Allah mencoba menyatakan, Allah menyatakan dirinya melalui hal-hal yang terbatas, supaya kita yang terbatas ini bisa menangkap kehadiran Allah dalam hidup kita, bisa merasakan, mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi Allah yang adalah Bapa yang menjadikan, menciptakan segala sesuatu, Ia hadir dalam diri manusia, sabda, logos yang menjadi daging pada diri Yesus Kristus. Disitulah manusia bisa mendengar, menangkap suara Allah. Disitulah manusia bisa memandang, melihat Allah yang hadir. Disitulah manusia bisa memegang, meraba Allah yang ada, yang hadir bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes ini. Kata-kata Yesus sendiri ketika Ia menyampaikannya kepada murid-muridnya dalam amanat perpisahan, bahwa masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Kita tidak akan mendengar kata-kata Allah, karena apa yang Yesus sampaikan itu, kata-kata Yesus adalah kata-kata Allah sendiri. Kita tidak bisa mendengar, menangkap itu jika Allah tidak menjadi manusia, mewujud dalam diri putranya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, dalam diri manusia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Allah yang menjelma dalam diri putra, semuanya itu diarahkan untuk membantu kita dalam mengatasi keterbatasan manusiawi kita, supaya kita bisa mengalami, merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal Maha Kudus sangat nyata diterangkan melalui kata-kata Yesus, khususnya pada amanat perpisahan ini, bahwa yang aku katakan itu adalah dari Bapa. Kemudian yang aku katakan itu adalah benar, adanya benar. Dan nanti setelah aku meninggalkan kalian, aku akan mengutus roh penghibur yang akan menemani Anda. Dan roh itu adalah roh kebenaran, benar adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, roh itulah yang akan memimpin kita pada kebenaran. Itulah Roh Kudus, roh Bapa dan Putra, roh kasih Allah Bapa dan Putra. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setelah Allah bersabda, hadir melalui sabdanya yang sempurna pada diri Kristus,
Bapa yang menjadikan dan menciptakan segala sesuatu, menjadi daging dalam diri manusia Kristus Yesus Tuhan kita, dan setelah Allah kembali ke surga dalam kemuliaannya, apakah Ia meninggalkan kita? Tidak. Ia tetap ada bersama kita melalui Roh-Nya sendiri, Roh cinta kasih Bapa dan Putra, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, yang dikatakan dalam bahasa Injil Yohanes hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah bersama-sama. Mungkin susah dan sulit untuk memahami tema perayaan kita hari ini bersama gereja semesta, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi kepada kita sekalian telah dicurahkan bibit kemampuan untuk memahami, mengerti, menangkap sesuatu dengan intuisi, dan tentunya sarananya adalah kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pesan penting bagi kita setiap kali kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Jika kita terus berada dalam kebingungan mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam memikirkan, membayangkan, kata Santo Agustinus, itu bagus. Itu tandanya bahwa Allah sungguh Allah. Jika kita terus berada dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai Allah, kata Santo Agustinus, itu bagus. Berarti Allah sungguh Allah. Tetapi jika kita sudah bisa menjawab hal-hal yang terkait dengan Allah selesai, maka Allah tidak menjadi Allah lagi. Artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Bahwa kita ini tetap manusia. Allah tetap Allah. Kita ini tetap terbatas dalam keterbatasan kita, dan Allah tetap tidak terbatas. Karena itu yang penting untuk kita adalah ketika kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, kita diingatkan kembali akan misteri ilahi. Ketika kita sebut misteri, tidak akan pernah ada jawaban selesai. Akan terus bertanya. Tetapi bahwa kita dibantu oleh Roh Kudus, dibantu oleh kata-kata dan sabda Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita untuk sampai kepada jawaban yang benar. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga perayaan hari ini membantu kita untuk merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam 3 diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pesan kedua dan sangat penting untuk kita, sebagaimana ikatan kesatuan misteri cinta kasih Allah Bapa dan Putra yang menyatukan mereka dan tidak terpisahkan, hendaknya seperti itu jugalah misteri kasih yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat Bapa, itu sama dengan kita melihat Putra dan Roh Kudus. Ketika kita melihat Putra, itu kita melihat Roh Kudus dan melihat Bapa. Lalu kita ketika merasakan dan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kita merasakan dan mengalami kehadiran Bapa dan Putra. Karena memang tidak terpisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hendaknya seperti itulah ikatan kasih dalam kehidupan bersama dalam komunitas Kristiani, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Spirit kasih Allah Bapa dan Putra dalam Roh Kudus itulah yang seharusnya
hidup dalam keluarga kita. Ketika saya melihat Pak Franky, itu saya melihat ibu dan anak-anak yang di Jakarta sana. Jadi tidak perlu saya melihat mereka, tapi saya melihat, oh ini, di sini dia pada wajah Pak Franky ada wajah ibu. Karena mereka bukan dua lagi, tapi satu. Misalnya, ketika saya melihat ibu, saya melihat wajah suami, wajah anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, semoga misteri kasih Allah yang menyatukan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hidup dalam keluarga-keluarga kita, dalam komunitas-komunitas beriman, dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, agar kita satu adanya. Semoga perayaan Allah Tritunggal Maha Kudus ini, pesta Allah Tritunggal Maha Kudus, menguatkan ikatan cinta kasih kita. Amin.